Jepang berusaha merebut hati rakyat Indonesia dengan mengizinkan lagu Indonesia Raya dimainkan. Hal ini dimanfaatkan oleh I.R. Soekarno untuk membentuk panitia lagu Indonesia Raya. Panitia diketuai oleh I.R. Soekarno dengan anggota Ki Hajar Dewantara, Akia Bintang Soedibio, dan Ami Jaja Koesbidi, Kiai M. Masyur, Mr. Sastro Miojono, Samaesi Pane, Simanjuntak, Mr. Subarjo, Mr. Otojoyo, dan Mr. M. Yamin. Perubahan lirik yang dibuat oleh tim lagu 1944 menyempurnakan syair yang dibuat oleh R. Supratman. Saloka pertama merupakan saloka pembuka, pemberian tentang perasaan luhur terdapat terhadap nenek moyang negara Indonesia seperti tumpah darah, jiwa, dan badan rakyat, yang merupakan tujuan dari akhir seluruh bangsa. Dalam saloka kedua dimaksudkan untuk mengajak berdoa dan bersyukur terhadap Indonesia sebagai usaha yang turun-menurun diwariskan oleh nenek moyang, sementara saloka ketiga merupakan sumpah perjuangan bangsa Indonesia. Menjelasin Kongres Bahasa Indonesia. Apa itu Kongres Bahasa Indonesia? Kongres Bahasa Indonesia pertama digelar pada 25 Juni 2038. Kongres ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Adi Projo, Solo. Menurut Darjo Prosiworo selaku penggagas utama Kongres, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan belum memiliki pendahuluan yang baik dan benar. Akibatnya bahasa Indonesia yang menggunakan beberapa surat kabar tampak masih kacau. Di samping itu, Sultan Kadir Halis Jabana berpendapat perlu pengaturan dalam pembaruan bahasa seperti ejaan. Selain kedua tokoh di atas, beberapa peserta Kongres Bahasa Indonesia antara lain Proinsen Derajat Ningrat, Bulat Baraka Amir, Sarif Poedin, M. Yamin, dan M. Tabrani. Kongres Bahasa Indonesia juga dihadiri oleh para sastrawan angkatan balai pustaka seperti Salmesi, Panen, dan Setronoja. Kongres Bahasa Indonesia menghasilkan 9 keputusan. Dua diantaranya adalah permintaan dukungan untuk penggunaan bahasa Indonesia di Vokrat dan permintaan bantuan para guru untuk mengajar bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, apa itu Kongres Perempuan? Suasana Kongres Perempuan Indonesia dari kiri Nyai Guelarso, Nyai Kartowijono, Nyai Hartojo Ningrat, Nyai Hajar Dewantara, Nyai Soekarto atau kedua Nyai Soekarjo. Komposito sedang menulis Nyai Isnoy. Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 telah menginspirasi tokoh-tokoh perempuan dari kelompok buruh pemuda Yogyakarta Barat. Tokoh perempuan kemudian membentuk panitia Kongres Perempuan yang diketuai oleh R.A. Soekarno, Nyai Hajar Dewantara. Sebagai PPI, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum dan Sekolah Tinggi Teknik. Pada September 1928, PPI bercita-cita menjadikan perkumpulan pemuda untuk perjuangan kerja. Tokoh-tokoh PPI terkemuka antara lain Soegondo, Jojo Puspito, Sigit Soglaroso, Sumitro, Samijono, Himjo Martono, Suwibati Rujani, Suekamso, Biojet Wasponon Grondo, Petro Joro Wilogo. Nah, di sini aku juga mau menjelasin apa itu penteksan Kongres Pemuda Indonesia. Para pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yogyakarta, Jog Sumatera atau Pemuda Sumatera. Pemuda Indonesia sekarang proyekkan Jog Islamit, Bon Jog Batak, Jog Saides. Pemuda mau mengetahui
menyuarakan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuan, kemauan, sejarah, bahasa, common adat, pendidikan, dan kepartaian, dan menggelarkan pengharapan supaya pementasan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibagikan di mereka rapat perkumpulan kita. Nah, lalu aku menjelaskan nih, pemuda kaum Betawi mendirikan 1927. Sebenarnya pelajar dari Betawi bergabung ke dalam Jogjakarta ataupun Sekarwangan. Para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru setempat. Betawi menjadi identitas utama organisasi. Tandai terpilih sebagai ketua pertama pada Kongres Pemuda kedua. Pemuda OM Betawi mengutus Nurjani sebagai panitia umum. Nah, selanjutnya nih aku menjelasin Welter Vreden. Welter Vreden adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah Kota Madia, Jakarta Pusat. Kawasan Welter Vreden mulai dikembang sejak abad 17 ketika Anthony John membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan di tanah pemberian pemerintah kolonial di sekitar Military Hospital. Sejak saat itu, pembangunan sekitar Welter Vreden mulai dilakukan. Pada perkembangan selanjutnya, seorang tuan tanah bernama Justinus Fick membangun pasar Tanah Abang dan pasar Senen pada tahun 1735. Pembangunan kedua pasar tersebut membangun orang-orang Belanda dan Eropa lainnya di Batavia mulai mengembang kawasan Welter Vreden. Pada abad ke-18, Gubernur Jenderal VOC Peter Gradus van Overvesten menjadikan Welter Vreden sebagai pusat pemerintahan dan kediaman gubernur